sekarang tiba-tiba gara-gara pandemi kos-kosan mereka itu jadi sepi. Terjadi di salah satu kosan cowok yang ada di kota Surabaya. Hari itu tuh hari apesnya dia kali ya. Soalnya kayaknya hari itu penunggu yang ada di kosan ini itu pingin ngajak dia kalian kalau ngintip ke sebelah kanan, kalian bakal nemuin sebuah lorong. Kalian belok ke sebelah kiri, pojokan ini tuh punya si Mas Sukri. Sebelum pandemi pun kosan ini tuh gak sepenuhnya itu terisi, jadi masih ada beberapa kamar yang memang cuman kosong. Sayangnya masnya tadi itu mau pergi keluar. Ya sudahlah, batin Mas Sukri gak apa-apa. Toh di situ dia juga masih ngeliat ada 2-3 motor yang diparkir di parkiran motor. Ini nih nanti aku kasih nasihat ke kalian dah, makanya jadi orang tuh jangan males-males. Halo aja, selamat kalian telah menemukan video ini dan selamat mengupas cerita di Room Story. Selamat datang di Aiko Channel di sesi Room Story. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Dan jangan lupa, mari kita semua untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini. Amin. Nah, biar nggak bernasib apes kayak Mas Sukri. Jadi hari itu tuh Mas Sukri tuh males banget buat nyalain lampu. Betinya halang, kuayalah nyalainnya. Akhirnya dia pun ngesot, enggak deng. Akhirnya dia pun jalan menuju kamarnya. Nah disitulah dia lihat kalau di seberang kamarnya itu, yang kamar deket gudang itu loh, inget toh? Itu tuh ada orangnya. Dia itu lihat kamar masnya ini kebuka, terus dia juga denger suara masnya itu masih nyanyi-nyanyi santuy gitu. Jadi semakin lega lah hati Mas Sukri. Tahu kalau di situ masih ada penghuni manusianya. Ditambah dia sempat nengok ke atas ke tempat kamar dosen yang memang biasanya dia itu jarang pulang. Ternyata kamar dari bapak dosennya itu lampunya nyala. Jadi pada saat itu dihitung-hitung ada 3 manusia cowok-cowok pendekar sejati yang berpenghuni di kosan tersebut. Dan singkat cerita, setelah Mas Sukri ini bersih-bersih, makan segala macem, gelundang-gelundung, leha-leha, bla bla bla, akhirnya attentionnya dia itu tertuju kepada mas-mas yang ada di seberang kamarnya tersebut. Setelah Mas Sukri ini ngintip, dia menemukan mas-mas yang ada di seberang kamarnya itu keluar dari pintu dengan pakaian yang rapi, kayaknya sih mau pergi keluar. Dan selayaknya pacar yang ngerti banget kelakuan atau sifat dari pacarnya, Mas Sukri ini paham bener kalau malam-malam yang segini itu baru mau keluar kosan, dia nggak bakalan balik lagi ke kosan sampai nanti subuh. Jadi intinya mas-masnya itu nggak bakalan stay atau nginep di kosan itu. Oh ya lupa, aku tadi belum menginformasikan bahwa ketika kejadian Mas Sukri ini ngintip, jam menunjukkan pada pukul 9 malam ya. Setelah beberapa menit Mas Sukri ini melihat temannya yang di seberang kamarnya itu keluar pergi. Tiba-tiba disinilah kejanggalan pertama dimulai. Ada suara srek, srek, srek. Dan suara itu terdengar jelas oleh Mas Sukri yang diyakini berasal dari gudang yang ada di pojokan lorong gelap tersebut. Wes, pertama Mas Sukri ini trying to make himself itu calm ya, untuk tetap berpikiran yang jernih dan tenang. Lah, kok setelah beberapa menit setelah suara srek-srek besi yang digeserkan di lantai itu didengar, Mas Sukri tiba-tiba denger suara wes, gak enak Gi. Tempe. Sambil meratapi nasibnya yang diombang-ambing, Mas Sukri pun masih mencoba membuat pikirannya untuk tetap tenang. Tapi kayak mau diajakin main kayaknya ya. Soalnya beberapa menit setelah suara itu tadi terdengar, kali ini muncullah suara dari cewek yang sedang tertawa cekikikan. Wes, langsung tuh Mas Sukri ambil kunci motor, wus keluar buat muter-muterin malamnya Surabaya. Pokoknya ngelilingin tuh kota Surabaya tanpa arah dan tujuan, yang penting hatinya tenang. Pokoknya nggak stres gara-gara tuh syaitonirojim.
Setelah muter-muter beberapa jam dan meyakini kalau hatinya itu udah mulai tenang, akhirnya Mas Sukri ini berniat untuk yowes lah balik lagi ke kosan. Toh kalau dia mau nginep di luar ya mau nginep di mana. Dengan keberanian modal Kak, yang 200 rupiah boleh disumbangkan? Mas Sukri pun akhirnya pulang kembali menuju ke kos-kosannya. Singkat cerita, dia sudah sampai di kamarnya. Dan di situ berarti terhitung ada 2 penghuni yang masih stay di malam itu, yaitu dari Pak dosen yang ada di lantai 2 tersebut, dan satunya ya Mas Sukri ini sendiri. Roswati ki pingin bobo, tapi kenyataannya gak iso cah. Akhirnya singkat cerita Mas Sukri ini mainan HP bla 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 sampai jam menunjukkan pukul 3 dini pagi hari. Disitulah Mas Sukri berpikir, alhamdulillah sudah jam 3, habis ini mau subuh. Eits, tapi jangan salah cah. Kalian tahu nggak sih ada judul film 2 AM? Hehe, dimana memang jam-jam segitu itu para syaitoni rojim ini kayak lagi sedang mulai pesta-pestanya. Nah ya bener toh, jam 3 ini dimana Mas Sukri ini puncak-puncaknya diajak berpesta oleh para syaitoni rojim ini, dimana suara besi yang digesekkan ke lantai itu kembali muncul dan disaut oleh suara-suara yang lainnya. Cuma hal ini tuh berbeda dengan kejadian yang awal tadi, dimana kejadian awal tadi itu suara itu bergiliran. Jadi kayak selang berapa menit baru suara lain itu muncul, berapa menit lagi suara lain itu muncul. Beda dengan yang jam 3 kali ini tuh yang puncak-puncaknya yang pesta itu tuh ketika ada suara, contoh ketika ada suara besi yang diseretkan di lantai langsung disaut dengan suara. Habis itu selesai, langsung seketika disusul dengan suara cewek ketawa cekikikan. Terus yang parahnya lagi ini ada member baru yang join, yaitu ada suara anak kecil yang ketawa. Tuh ya kah? Jadi tuh suara itu saling nyaut-nyaut gitu loh guys, kayak mereka itu saling ngobrol kali ya. Pesta sini yuk, semuanya datang para member-member syaitoni rajim ini. Nah di sini Mas Sukri pun hanya bisa berdoa agar matahari dari Teletubbies ini segera muncul. Bener aja cah, sekitar jam 4 akhirnya suara azan subuh pun berkumandang. Dan disitulah suara-suara dari pesta syaitoni rojim pun ini akhirnya berhenti. Usut punya usut, ternyata kalian masih ingat gak sih dari suara mana itu berada? Di gudang yang di lorong itu tadi kan? Nah ternyata di balik gudang itu tadi itu tempat dari tegalan-tegalan. Tegalan itu kayak ini. Oke cah, sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita misteri atau horor yang terjadi di sekitar daerah kos-kosan itu. Soalnya di daerah situ tuh kan masih ada tuh kos-kosan cewek, kosan cowok, atau kosan pegawai dan lain-lainnya. Memang di sekitar situ itu terkenal dengan cerita mistisnya. Mungkin untuk kalian yang mau tahu cerita apa lagi yang akan aku ceritakan tentang daerah kosan tersebut, kalian bisa komen di bawah. Untuk kalian yang suka dengan channel dan video ini, dimohon untuk sangat mensubscribe channel ini, klik tombol lonceng di atas agar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang terbaru, memberikan like dengan jempol yang gede, dan komen di bawah untuk requestan video apa lagi yang akan kita bahas tuntas di videoku selanjutnya. Semoga kita sehat terus and see you on my next video. Bye!